Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepadanya melalui amal-amal saleh kita kerjakan, dan dengan meninggalkan segala bentuk larangan yang dilarang Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di hari yang spesial, yang mana bertemunya dua Id, Id pekanan dan Id tahunan. Id pekanan hari Jumat dan juga Id tahunan, yaitu salat Idul Adha. Dan juga spesialnya adalah kita berada di bulan-bulan mulia. Pertama, kita berada di bulan yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman-Nya: "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Ada 4 bulan mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan juga kita berada di bulan-bulan haji, sebagaimana firman-Nya: "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Ibadah haji dikerjakan di bulan-bulan yang sudah ditentukan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Wabil khusus, ma'asyiral muslimin, kita semuanya berada di puncak 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana kata Rasulullah SAW dalam hadisnya: "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ushr." Qalu ya Rasulullah, wa al-jihad fi sabilillah? Qala wa al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, termasuk ibadah haji. Sehingga para sahabat, termasuk ibadah jihad fi sabilillah, maka para sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah?" Tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan membawa seluruh hartanya dan jiwanya, kemudian seluruh hartanya habis dan jiwanya melayang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di puncak 10 hari mulia itu. Sehingga setiap amal soleh yang kita kerjakan mengalahkan pahala jihad fi sabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam momentum Idul Adha ini kita telah menyaksikan bagaimana kaum muslimin hari-hari ini akan melaksanakan penyembelihan korban. Hari-hari ini kita bisa melaksanakan bagaimana kaum muslimin yang berada di Mekah melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan tahallul, melaksanakan lempar jumroh dan manasik-manasik haji yang lainnya.
dari proses-proses dari ibadah haji dan ibadah kurban ini, pasti kita tidak akan lupa terhadap sosok tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebagai contoh bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana digambarkan dalam Al-Quran, bagaimana beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam di usia yang mana beliau bisa diajak bekerja. Masyarakat muslimin, kata ulama tafsir, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama belum mempunyai anak, tatkala sudah mempunyai anak usianya kurang lebih 13 tahun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi. Karena setiap mimpinya Nabi adalah wahyu dan setiap wahyu harus dilaksanakan, maka beliau menyampaikan mimpi tersebut kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk, wahai anakku, wahai putraku Ismail, saya melihatmu dalam mimpi saya menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Sehingga ketika beliau mimpi, kemudian terjadilah dialog antara seorang bapak dengan anaknya, maka anak yang soleh tersebut menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, kerjakan yang panjenengan diperintahkan untuknya. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti panjenengan dapati saya termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam proses mimpi tersebut disebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi, menyebutkan bahwasanya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi itu terjadi pada malam tarwiyah, malam ke-8 Dzulhijjah. Sehingga ketika beliau bangun di tanggal 8 Dzulhijjah, beliau bimbang saking beratnya perintah menyembelih anak. Apakah perintah ini dari Gusti Allah atau memang ini tipuan dari setan? Makanya di antara ulama yang menafsirkan, mengartikan kenapa dinamakan Yaumut Tarwiyah, karena tarwiyah artinya tarwiyah adalah asyad, keraguan, sehingga Nabi Ibrahim masih ragu apakah mimpi tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisikan dari setan. Kemudian di malam ke-9, malam Arafah, beliau mimpi dengan mimpi yang sama. Beliau diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Barulah pada tanggal 9 pagi Nabi Ibrahim paham dan tahu kalau mimpi tersebut benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari Arafah, kenapa Arafah? Dikarenakan dari Arafah ya'rifu, tahu, faham. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam paham dan tahu kalau mimpi yang kedua ini benar-benar perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Sehingga tanggal 10 dinamakan Yaumun Nahri, hari penyembelihan, yang mana ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meletakkan anaknya, sudah siap untuk dikorbankan. Pisau sudah diasah dan diletakkan di leher anaknya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Dan kami, kata Allah, memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wa Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Artinya kalau orang benar-benar melaksanakan mimpinya, anaknya sudah dibawa di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim sudah mengasah pisaunya, kemudian tinggal gorok saja, baru perintah Allah tadi disetor. Wa nadainahu ayya Ibrahim, Ibrahim, kami sudah percaya terhadap keimanan kata Allah. Maka setelah itu wa fadainahu bi dzibhin 'adzim, maka kami ganti anak tersebut
dengan sesembelihan yang sangat besar. Disebutkan di kitab yang sama, kitab Mafatihul Ghaib, disebutkan bahwasanya sesembelihan yang besar, domba yang besar ini adalah domba dari surga. Domba yang mana yang pernah dibuat sesembahan yang dipersembahkan kepada Allah melalui putranya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil. Sehingga domba tersebut dimakan api, dilahap api, dan kemudian dimasukkan surga. Dan ketika di momentum Nabi Ibrahim alaihissalam, domba tersebut dikembalikan dan digunakan untuk mengganti Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pelajaran penting dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam sekeluarga, yang mana harapannya kita sebagai kaum muslimin bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Yang pertama adalah ketika kita mau memimpin, menjadi pemimpin yang baik, maka kita harus bisa lolos ujian-ujian kehidupan. Betapa banyak ujian-ujian kehidupan dalam kehidupan kita. Akan tapi ketika kita tidak mampu menghadapinya, maka kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi ketika kita bisa menghadapi ujian tersebut dengan sabar, dengan tabah, insya Allah Allah akan berikan nilai yang lebih, nilai yang baik. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang juga bercerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kata para ulama ada beberapa perintah, ya. Fa'atammahunna, kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sempurna semua perintah-perintahnya Gusti Allah. Setiap ujian-ujian Gusti Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sempurna, excellent. Coba kita bayangkan kehidupan beliau berdakwah kepada bapaknya yang membuat patung. Patungnya dibuat Tuhan, didakwahi. Nabi Ibrahim dakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, sampai beliau dibakar api. Beliau sabar menerima itu. Beliau berdakwah kepada Raja Namrud dan dakwah-dakwah kepada yang lainnya. Bahkan perintah Allah kepada beliau agar meninggalkan anak istrinya di tempat yang tandus, yang gersang, tidak ada apa-apa. Beliau laksanakan dengan sempurna. Maka kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kata Allah, saya ingin menjadikan kamu sebagai pemimpin segenap manusia. Maka Nabi Ibrahim berhubung Gusti Allah ingin menjadikan beliau menjadi pemimpin, beliau memunajat kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah, tolong jadikan anak turun saya juga menjadi pemimpin. Maka kata Allah dalam firman-Nya, qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wahai Ibrahim, ya, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Artinya para jamaah, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang hebat, kita harus menuntaskan rintangan-rintangan hidup kita. Dan di antara ciri pemimpin itu, yang pertama, dia harus menjadi qudwah hasanah. Dia harus menjadi suri tauladan terbaik untuk umatnya, untuk jamaahnya. Makanya kalau kita setiap sholat pasti mendoakan, kirim sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain kita juga bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sanjung beliau karena pengorbanan beliau dalam agama Islam ini luar biasa. Yang kedua, di antara ciri pemimpin adalah pemimpin melakukan sesuatu kebaikan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Dia punya ciri-ciri yang luar biasa, lebih amal solehnya. Ketika orang tidur, dia rela bangun sholat malam. Ketika orang yang lain makan
dia rela untuk puasa sunnah. Ketika orang lain sibuk menggunjing sana kemari, dia sibuk mengoreksi aib dirinya sendiri. Itulah seorang pemimpin yang hebat. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari potret keluarga Nabi Ibrahim adalah kita bisa jadikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi potret keluarga yang berhasil, keluarga yang ideal. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang suami plus sebagai seorang bapak yang soleh. Ibunda Hajar sebagai ibunda yang solihah, yang beliau ridho taat kepada aturan Allah, ridho terhadap aturan suaminya. Beliau ditinggalkan di padang yang gersang, tidak ada yub-yuban, tidak ada air, dia juga menyusui anaknya. Beliau ikhlas sehingga beliau ketika di padang yang tandus mencari air ke sofa, ke marwah, ke sofa, ke marwah. Dari situlah ada ritual haji sa'i. Ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam juga sama, menjadi anak yang soleh, berbakti kedua orang tuanya. Ketika masih kecil, dari bawah kedua kaki beliau muncullah air Zam-Zam yang mukjizatnya sampai hari ini terus mengalir kebaikannya, dikarenakan keluarga yang luar biasa ini. Sehingga para jamaah, kalau kita lihat antara bapak yang soleh, antara ibu yang solehah, dan anak yang soleh melahirkan generasi pilihan. Kalau kita lihat bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah anak turun cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui dari Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga dengan itu kita lihat, kalau kita ingin menjadikan anak turun kita baik, keluarga kita baik, maka kita perbaiki komponen-komponen ini, menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, dan insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang baik. Makanya dalam Islam sangat penting sekali, khususnya kaum bapak. Kaum bapak ini sangat penting dalam pendidikan anak. Coba kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, betapa banyak kisah dialog antara seorang bapak dengan anaknya. Di sana kita temui ada Luqmanul Hakim dengan anaknya, sampai diabadikan sebagai surat Luqman. Di sana kita temui kisah bagaimana dialog antara Nabi Dawud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sana juga kita dapati bagaimana dialog antara seorang Nabi Yusuf alaihissalam curhat kepada bapaknya Nabi Yakub tentang cerita yang beliau lihat dalam mimpi. Begitu detail itu terjadi antara anak dengan bapaknya. Maka kita sebagai kaum bapak, kita berusaha terus bagaimana mendidik anak-anak kita. Kita menjadi leader, kita menjadi qudwatun hasanah dalam keluarga kita, sehingga dengan itu anak akan membanggakan bapaknya. Aku bangga punya bapak si fulan, karena bapak sebagai tauladan terbaik dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah kita harus mencontoh pribadi beliau, yang mana beliau mempunyai visi dan misi yang panjang, yang mana visi dan misi yang panjang ini melebihi usia beliau. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 129, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Rabbana, wahai Tuhan kami, ib'ath fihim, utuslah di antara kaum mereka seorang rasul yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati mereka. Nabi Ibrahim ketika berdoa ini, para jamaah, tidak tahu kapan doanya dijabai Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah melewati 42 generasi, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus sebagai nabi akhir zaman, pamungkas para nabi, penutup para nabi, dan nabi terbaik dari semua nabi-nabi yang ada.
Ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga saya panjenengan kalau ingin menjadi orang yang hebat harus mempunyai visi misi yang panjang melebihi usia kita. Kita ingin bagaimana anak turun kita, anak cucu kita terus menyembah Gusti Allah, terus mengesahkan Allah, terus mentauhidkan Allah sampai akhir zaman. Jangan sekedar kita sebagai orang tua sudah cukup dengan apa yang ada. Tidak, kita ingin meniru bagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai visi misi yang panjang sampai beliau berkeinginan agar mudah-mudahan anak turun beliau ada yang menjadi rasul yang bisa membacakan ayat-ayat Allah kepada kaumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Adha yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya menjadi umat yang terbaik, menjadi keluarga yang terbaik dari keluarga kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan Allah, mudah-mudahan haji mereka menjadi hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa as-sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadala al-islam wal muslimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la laylan illa qadayta wa la 'asiran illa yassarta wa la maridan illa shafaita wa la maytan min al-muslimin illa rahimta wa la hajatan min hawaji ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.